Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Rizaldi dengan NIM 102062400079. Sebelumnya saya minta maaf karena untuk on-camnya saya menggunakan handphone karena kamera laptop saya sedang error. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan implementasi tugas 2 mata kuliah sistem basis data yang berfokus pada perancangan DDL, DML, trigger, storage procedure, dan data control language atau DCL. Untuk teks 1, 2, 3, dan 4, saya menggunakan MySQL. Teks satunya, di sini saya menggunakan database tugas 2 Rafli. Teks satunya yaitu membuat struktur tabel menggunakan DDL atau Data Definition Language. Sesuai instruksi, saya menambahkan 3 digit name terakhir saya, yaitu 079. Di sini saya sudah membuat 3 tabel, yaitu tabel yang pertama ada tabel obat 079 dengan dan di sini tabel obat 079 dengan ID obat sebagai primary key-nya. Kemudian ada tabel transaksi obat yang untuk mencatat pembelian obat dengan foreign key yang merujuk pada tabel obat 079. Yang terakhir ada tabel log transaksi obat yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi obat yang terjadi. Kemudian untuk memastikan ketiga tabel ini sudah berjalan, saya akan melakukan show tabel. Jadi 3 tabel ini sudah jadi. Kemudian untuk touch 2-nya saya yaitu menjalankan kode DML atau penginputan data, mengisi data awal ke dalam tabel obat 079 dan tabel transaksi obat 079 menggunakan insert. Untuk dan saya sudah memasukkan DML-nya. Untuk memverifikasi data, saya akan menampilkan isi tabel obat 079. Ini ini adalah data awal yang saya masukkan pada tabel obat 079 dan saya juga sudah menambahkan data awal TJML pada tabel transaksi obat 079. Nah, ini adalah data awal atau DML yang saya masukkan pada tabel transaksi obat 079. Kemudian untuk teks tiganya, teks tiganya yaitu membuat dan menguji trigger. Trigger ini nanti saya membuat
Kamera dulu. Oke, oke. Sekarang saatnya menguji triggernya dengan transaksi obat ID pasien ID obat ah, obat obat value-nya gitu. Value-nya obat satu satu tuh dashboard. Terus, mana tuh, jadi saya sudah memasukkan satu transaksi baru ke tabel transaksi obat 079 menggunakan trigger. Dan sekarang tinggal melihat pada tabel log transaksi obat 079 apakah terlihat adanya record baru yang tercatat otomatis. Eh, from- Jadi ini catatan otomatis atau data baru yang kita masukkan melalui trigger tadi. Selanjutnya yaitu task 4. Pada task 4 ini kita membuat storage prosedur dan mengujinya. Untuk storage prosedur ini akan saya beri nama tambah obat 079 yang nanti akan memudahkan jika adanya tambahan pada transaksi obat baru dengan parameter. Kemudian untuk task 5 di sini saya menggunakan CMD. Pertama, saya sudah membuat dua user. Yang pertama user Rafli 079 dengan passwordnya Rafli 123 dan kemudian user kedua ada Rizal 079
dengan passwordnya Rizal 123. Di sini untuk Rafli, untuk user Rafli, saya berikan hak insert, aksesnya saya berikan hak insert pada tabel transaksi obat 079. Kemudian untuk user 2 yaitu Rizal. Untuk Rizal saya berikan select pada tabel transaksi obat 079. Kemudian agar lebih spesifik saya juga mencabut update delete pada user Rafli 079 dan delete pada user Rizal 079 untuk tabel transaksinya. Setelah semua hak aksesnya saya atur, saya menerapkan perubahan dengan close privilege di sini. Kemudian untuk langkah uji cobanya, yang pertama saya akan login sebagai user. Di sini saya akan login sebagai user Rafli 1 Rafli 079 dan passwordnya Rafli 123. Nah, kemudian di sini kita masuk ke database-nya. Saya sudah masuk ke database-nya. Sekarang saya akan mencoba untuk insert sebagai Rafli 079 yang harusnya berhasil karena hak aksesnya yaitu insert. Di sini untuk akses insertnya pada user Rafli satu Rafli 079 sudah berhasil query oke. Kemudian namun saya akan mencoba untuk select data di user ini karena harusnya gagal karena tidak memiliki hak akses untuk select. Ya, jadi sekarang hak akses user Rafli 079 sudah terbukti.
Kemudian saya akan logout ke dari user ini. Kemudian saya akan mencoba login sebagai Rizal. Setelah itu masuk ke database-nya. Sudah masuk ke database-nya, kemudian saya akan mencoba select yang harusnya berhasil. Jadi untuk akses selectnya pada user Rizal 079 sudah berhasil. Kemudian saya akan mencoba insert data di user ini yang seharusnya gagal karena tidak memiliki hak akses untuk insert. Nah, dengan ini hak akses Rizal user Rizal 079 juga sudah terbukti sesuai dengan ketentuan tugas. Seluruh pengujian implementasi tugas ini telah berhasil dilakukan di CFD. Demikian demonstrasi implementasi tugas 2 mata kuliah sistem basis data, mulai dari pembuatan struktur tabel atau DDL, kemudian pengisian data atau DML, kemudian implementasi trigger dan storage prosedur menggunakan MySQL, hingga pengaturan hak akses pengguna dengan DCL di command prompt. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.